Dalam Talkshow Hukum Meja Hijau terkait dengan pemidanaan, pembinaan, dan pelarian napi bersama dengan Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH. Iya, Bu Nur Hasanah, tadi masuk dua pertanyaan yang disampaikan gatekeeper dari Mbak Sulis dan juga Pak Juwari. Wilayah Nganjuk semua. Wilayah Nganjuk semua, ya. Terima kasih ya atas atensinya. Ini semua Nganjuk, Kertosono dan Nganjuk ya. Dan Baron. Baron. Jadi seperti itu. Berarti artinya diskusi kita kali ini bisa diterima dan mendapat antusias dari masyarakat. Kenapa? Ya itu begitu cintanya kepada negara. Iya. Kita peduli. Dan mereka bertanya-tanya tentang ya tentang hukuman ini seperti apa sebenarnya. Ya nanti nih, karena apa ini nanti menimbulkan presiden toh, ya kan. Yang jelas kalau napi lari, yang jelas itu berarti dia sudah tidak disiplin. Intinya gitu. Kan tadi Ibu menyampaikan ya budaya taat asas. Kalau ini para napi ini taat asas, tentu mereka tidak akan sampai melarikan diri. Toh ada izin, haknya kan masih diberikan ya. Haknya diberikan, mau apa, sakit ya diperiksa, ya pendidikan didapatkan, konseling juga. Terus juga di sana itu ada acara, Ibu tadi malam baca rekreasi. Aku diwacani biang tapi ini terbatas Mas lokasinya ya. Jadi ya di area pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan gitu. Jadi ya minimal kan dia tidak di dalam kamar terus gitu loh Mas ya. Jadi ini kegiatan napi itu sebetulnya juga sudah ada programnya, sudah didesain sedemikian rupa sehingga ini para napi itu betul-betul menjadi pulih ya, sembuh dan siap terjun di masyarakat. Sehingga dengan demikian jangan lupa, karena kita juga ada masyarakat itu yang memberikan stigma yang tidak bagus itu loh Mas. Karena apa ya, kebanyakan napi-napi ini juga belum menunjukkan eksistensinya. Walaupun napi kan gitu, walau nggak semuanya sih, nyatanya yuk ada yang jadi ustadz ya, yang pinter ya, ada ya jadi ada yang pinter juga yang itu sampai karena beliaunya berada di dalam lembaga pemasyarakatan sampai hafal Al-Quran kan gitu ya. Ya itu bagus, itu berarti memberikan dampak positif. Ya, jadi ini yang berhasil kan begitu ya, ini yang berhasil. Tetapi banyak juga yang nggak berhasil karena itu tadi masyarakat tidak welcome. Ya, terus dia nggak punya skill. Padahal di dalam lembaga pemasyarakatan kan di sana pembinaan itu termasuk pemberian skill. Skillnya macam-macam loh. Nanti mereka punya keahlian baru ya. Siap, jangan sampai mereka menjadi residif lagi. Kan ini yang dihindari. Nah, jadi napi yang melarikan diri itu adalah yang pertama, dia tidak taat asas, dia sudah melakukan pelanggaran. Kedua, negara tercoreng kewibawaannya Mas, ya kan? Karena apa? Ini berada di dalam pengawasan kok bisa lepas, kan gitu ya. Nah, kan mengkhawatirkan. Dan masyarakat umum ya takut tuh Mas. Iya. Ya kan? Karena posisinya dia melarikan diri. Kalau posisinya dia baik-baik saja, sah, legal, ya tentu kita tidak khawatir. Tapi kalau posisi dalam istilahnya masih pengawasan, masih pembinaan, lari, lepas, wah bahaya Mas ini. Ya? Lembaga permasyarakatan benar-benar dijalankan seperti harapan. Salah satu napi favorit saya itu Ali Imron, Bu. Dia pelaku kembali dulu. Ya. Kenapa favorit? Kenapa favorit? Dia kan sekarang itu, Bu, ikut tim buat memberikan data, jaringan. Kepinterannya dimanfaatkan. Ya, inilah yang kurang banyak terjadi di negara kita. Karena memang istilahnya itu butuh dana Mas ya, butuh dana. Terus juga kepedulian baik pelaku itu sendiri maupun masyarakat maupun institusi kita. Bagaimana kita mencetak ini loh, makanya nah itu tadi yo sing kasar-kasar kuwi mau pekerjakan bangun kuwi bendang dadi ya. Jangan sampai ini dianggarkan sampai bertahun-tahun banyak jumlah kan begitu. Daripada gitu kita kerjasama saja. Ya Bu, kita ke penelpon dulu Bu dengan Pak David. Selamat pagi Pak.
pagi. Silakan Pak David. Ya, ini temanya, topiknya ya, lembaga masyarakat. Enggak, jujur saja kurang referensi saya soal ini karena bukan background saya. Tapi yang ingin saya tanyakan, kayak ada di Indonesia ini level-level penjara ya. Contoh, mungkin penjara biasa, Nusa Kambangan, untuk koruptor disendirikan suka miskin, walaupun di suka miskin itu nggak miskin, malah mungkin ada AC seperti rahasia umum ya. Di penjara sana bisa nonton Wimbledon di Bali para koruptor. Padahal di penjara statusnya tahanan, tapi kepotret ya Mr. X gitu, nonton Wimbledon Maria Sharapova di Bali, ya kok bisa gitu juga. Nah, pertanyaan saya atas itu benar adalah apakah ada level-level seperti itu, penjara tingkat rendah, sedang atau tinggi? Kelas lembaga pemasyarakatan. Ya, kelas-kelas. Yang kedua yang saya tanyakan, sejauh saya tahu itu hukum kita akan masih akarnya dari Belanda, hukum Belanda, karena kita jajahan Belanda dulu, kolonial imperialisme negara Belanda. Apakah hukum pidana kita masih ada, masih menganut yang kalau setahu saya yang di perdata masih kita pakai hukum Belanda pertanahan. Apakah di pidana ini masih ada warisan hukum dari Belanda yang masih kita pakai? Siap. Kalau ada, apakah satu ada? Apakah kalau itu ada, kok ya seperti pertanahan kok? Apakah kita masih warisan imperial? Kok nggak update gitu loh? Apakah SDM kita nggak mampu update soal hukum? Apakah perlu distudikan aja keluar agar itu? Terus yang terakhir, Van Gunur dan Sedulur Cakra, yang perlu kita renungkan adalah ini, tingkat kriminalitas tinggi itu adalah salah satu indikator bahwa negara itu masih miskin. Ya, itu aja terakhir. Siap, baik. Tingkat kriminalitas tinggi, ya itu tanda masih miskin negara seperti ini. Ya, Terima kasih Pak David. Salam semuanya ya. Siap. Sama-sama. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak David di Pare Kediri tadi. Cakra Krishna 106.1 Warta dalam Suara. Ya, kita hold dulu pertanyaan dari gatekeeper. Sudah ada 3 yang belum terjawab tadi, Bu. Iya, tak jawab dulu ya, Pak David, tak persiapkan. Yang jelas Ibu terima kasih sekali Pak David ini rutin ikuti kegiatan kita, memberikan pertanyaan, memberikan wawasannya. Ibu senang sekali. Ibu berharap nantilah suatu ketika entah kapan Cakra itu bisa gathering gitu, Bu. Ya sambil kita gathering sambil istilahnya tambah wawasan tipis-tipis gitu ya. Sama-sama bilang sama bosnya dong. Ini mendengarkan mungkin Bapak, Bu. Tenan kapan lah tipis-tipis aja. Jadi seperti itu, nanti ya krunya dibagi, separuh berangkat, separuh piket, nanti giliran lagi, jadi gitu ya. Tak jawab sing 2 tadi ya. Jadi jelas ini kan kalau napi lari Mas itu tanggung jawab negara, napinya juga dong dipidana. Iyalah kalau melakukan tindak pidana lagi, ya kan? Kalau baik dipotong, kalau gitu ditambah, Bu. Jelas itu sudah konsekuensinya. Jadi terus ada hak-haknya juga yang tidak
akan diberikan. Karena apa? Dia sudah indisiplin, sudah melanggar disiplinnya. Kan kalau napi itu memiliki hak untuk pengurangan, ya, cuti bersyarat, semacam itu, banyak hak-hak yang bisa diberikan, pembebasan bersyarat. Jadi seperti itu. Akhirnya karena sudah tidak disiplin, ya itu jangan harap untuk didapatkan. Ya, jadi seperti itu. Apalagi kalau dia kemudian melakukan tindak pidana pada saat di luar, itu ya tetap diproses dong. Kan equality before the law, ya. Jadi gitu, semuanya sama. Diproses lagi, tambahlah lagi, jadi seperti itu. Nah, bagaimana peran selanjutnya yang dari Pak Juari, ya Mbak Ron, bagaimana itu untuk petugasnya? Petugas juga dengan demikian dia akan dapat sanksi. Kenapa tidak melakukan tugas amanah yang telah diberikan? Sejauh apa ya? Sejauh keterlibatannya itu bagaimana? Istilah membantu enggak? Ada asas perbantuan enggak? Ya, ikut serta enggak? Atau kecerobohan, kelalaian, ya ini tentu semua diproses. Makanya kalau yang kemarin untung ya kebetulan itu segera ditangkap dalam jangka waktu yang cepat. Terus semoga aja juga pada saat di luar tidak ada tindakan pidana yang dilakukan, itu tidak masalah. Tetapi kalau mengandung permasalahan hukum, jelas ini petugasnya akan kena. Gitu, itu sudah pasti sampai seberapa dia terlibat di dalam pelarian narapidana itu tadi. Jadi kena. Nah, sekarang Ibu menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari Pak David ini. Jadi gini, emang Pak, sebaiknya penjenengan belajar bersama-sama Ibu karena ini ada beberapa yang Ibu catat, ini tadi 3 ya. Level-level penjara. Ada Pak, level penjara itu. Kalau nganjuk kelas 2B. Nah, ada kelas-kelasnya ada. Terus nanti golongannya juga demikian ya. Golongannya itu ada yang untuk narkotika saja ada. Kemudian istilah untuk anak juga ada. Jadi seperti itu memang ada kelas-kelasnya. Kemudian juga tempatnya juga untuk perempuan juga biasanya dipisahkan. Kenapa? Ya rawan. Iya. Ya kan, rawan ini. Jadi seperti itu emang ada level-levelnya. Kemudian kalau hukum pidana kita apakah masih menganut warisan Belanda kan gitu ya? Karena memang kita kemarin dijajah Belanda. Terus ada beberapa peraturan perundang-undangan itu yang memang letterlex ngambil dari asas konkordansi namanya. Jadi ambil dari bukunya orang Belanda sana, langsung kita ambil gitu Mas ya. Tetapi harus diingat ya bahwa sejak tahun 2000 kan kita sudah otonomi daerah, di mana di sana itu pimpinan daerah sampai pada dewan legislatif pembuat undang-undang itu kan dipilih sama rakyat. Nah, konsekuensinya karena dipilih sama rakyat, tentu konsekuensinya di situ akan banyak bermunculan peraturan perundang-undangan, mulai dari level terendah sampai level di atas ya, sampai pusat sana. Dan konsekuensinya juga mungkin ya karena Pak David ini belum tahu. Bahkan kemarin kan Ibu ada on air pertanahan, itu undang-undang produknya bangsa kita. Jadi kita harus bangga bahwa sudah memiliki Pak, ya kita sudah memiliki. KUHP juga demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang kemarin kita diskusikan. Ada beberapa yang istilahnya diakomodir, diambil dari KUHP lama, dari warisan pemerintah Belanda. Tetapi ada juga yang itu kemudian dikoreksi. Makanya nuwun sewu kemarin itu istilahnya kalau hubungan tanpa adanya ikatan, kalau dulu kan tidak, istilahnya tidak dijadikan pidana. Nah sekarang di KUHP kita dijadikan pidana. Nah itulah keunggulannya. Jadi disesuaikan dengan asas dari negara kita sendiri, yang adalah di sana kita memiliki musyawarah, mufakat, punya Pancasila. Jadi seperti itu diakomodir sekali ya. Kenapa ya? Karena ini produk asli dari pemerintah Indonesia.
pertanahan Pak, nuwun sewu, makanya kemarin itu sudah on air ya, sudah. Jadi kita sudah punya Pak pertanahan. Kalau dulu itu undang-undangnya itu nomor 5 tahun 60 itu undang-undang agraria yang lama, yang baru ini kita tahun 22 tahun 2022. Ya kan, jadi seperti itu sudah Pak, alhamdulillah sudah. Nah tinggal di lapangan implementasinya bagaimana kan begitu ya. Jadi seperti itu. Nah terkait ini pertanyaan yang ketiga, kriminalitas tinggi, betul Pak? Betul ya, kebetulan kan alhamdulillah Ibu kan pegang kriminologi. Bahaya. Dan sudah ada bukunya itu ada e-booknya juga. Kriminologi. Kenapa sih orang itu melakukan kejahatan? Banyak faktornya. Salah satu memang miskin. Tapi jangan lupa Bapak, orang kaya pun melakukan kejahatan dong. Kejahatan tingkat tinggi. Betul. Jadi ini salah satu indikator saja. Sementara yang lain indikatornya banyak. Ya, Kan ada kejahatan lingkungan, kejahatan jadi seperti itulah. Jadi ini kemiskinan. Apakah nanti muncul pertanyaan lagi, nek wis sugih ngono gak melakukan kejahatan? Oh no. Ya, bodoh melakukan kejahatan. Nek wis pinter? Oh no, bangga bodoh. Berarti belum pintar itu Bu. ya. Kita penelpon dulu Bu. Ada lagi ya. Ya, keburu habis nanti. Pak Latu silakan Pak. Siap, Mas Anwar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ibu. Siap. Menarik sekali pengajarnya. Kan kemarin dari inspirasi ini ada napi yang keluar lapas ya Bu ya. Ya. Kira-kira saya apakah mungkin lapas itu satu bekerjasama dengan kerohanian, misalkan ustadz atau pendeta atau siapa saja, yang intinya mereka yang melakukan kejahatan di lapas-lapas seperti itu perlu penyadaran, perlu peningkatan kerohanian. Siap. Salah satu mungkin inisiatif itu bisa dihubungkan dengan ustadz atau pihak kerohanian untuk apa? Untuk menanamkan kesadaran. Itu satu. Apakah itu mungkin? Nah, yang kedua, beberapa napi di sana di lapas rata-rata mereka kan satu hal yang mereka belum tanggap yaitu kesadaran bermasyarakat. Makanya mereka dimasukkan lembaga pemasyarakatan, artinya kembali ke masyarakat. Di sini kan memulihkan kesadaran itu kembali ke masyarakat itu mau ngapain? Kalau diketahui dengan keterampilan, pendidikan, edukasi dan sebagainya, mungkin bidang-bidang yang bisa mereka mampu, mungkin seperti yayasan pokoknya yang bermitra pemerintah ini bisa membantu mereka untuk mempunyai salah satu keterampilan yang mereka bisa miliki. Apakah itu akan memungkinkan? Terus dengan berlakunya undang-undang lain yang disampaikan itu, yang ketiga ini kan pemerintah sudah memberikan wacana seperti itu. Artinya lapas-lapas itu nanti kemungkinan akan full, klasternya full. Nah ini boleh lapas-lapas ini mengajukan permohonan untuk mungkin menambah kapasitas dan menambah peran fungsinya, menaikkan fungsinya sebagai pembina kepada masyarakat yang kebetulan pada saat itu melakukan kejahatan kan gitu. Jadi boleh lapas-lapas itu mengajukan pemerintah untuk mengembangkan kapasitasnya begitu. Terima kasih Bu. Siap. Terima kasih Pak Latu di Pare Kediri tadi. Cakra Krishna 106.1 Warta dalam Suara. Iya, sebenarnya kalau lapas nggak berjalan sesuai fungsinya, artinya sudah keluar tapi masih melakukan kejahatan juga sangat disayangkan loh Bu. Iya. Itu saya cek datanya dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk lapas saja tahun 2025 kemarin anggarannya tembus 11 triliun lebih. Iya, untuk operasional lapasnya itu. Iya, aku tak bicara. Semua tadi yang disampaikan oleh Pak Lato itu betul, tapi mungkin penjenengan belum tahu.
tadi penjenengan sudah menyampaikan tentang dana. Ya banyak Mas. Iya. Nah sekarang wes ceken gini aja. Nganjuk itu penghuninya berapa? Ya Jombang itu berapa? Kediri berapa? Biaya makannya piro? Pertanyaan gitu. Makannya mereka semua itu 3 kali loh Mas. Standar gizinya ada. Kebetulan karena ibu itu ada akses ke sana, jadi tahu. Seperti apa Bu menunya mungkin? Menunya itu harus ada dalam 1 minggu, itu harus ada telur, ayam, jadi itu semua ada. Sayur selalu, sayur selalu. Bahkan mereka juga kerjasama dengan istilahnya supplier ya, pengadaan barang itu loh, pengiriman sembako itu sudah. Macam catering gitu ya? Bukan catering Mas, itu dimasak sendiri. Yang masak itu tamping. Sakmono kae Mas, ratusan ya Mas. Ya, ratusan. Nah, makanya nanti ya di akhirnya Ibu akan menyampaikan ini, makanya istilahnya kita ini jangan terlalu berharap kepada lembaga pemasyarakatan sebagai satu-satunya istilahnya eksekusi napi. Kenapa? Nah, kita sudah tahu itu tidak akan efektif, ya kan? Buktinya di sana engko sing lulus tambah pinter, ya kan? Tambah pinter, sing dipelajari tambah akeh. Kemudian kemungkinan dia menjadi residif, kemudian dia kemungkinan juga masyarakat kita tidak bisa menerima. Kemungkinan sing elek-elek gitu kan akeh to Mas. Kecuali kalau mereka para napi ini memiliki SDM. Nah itu beda lagi Mas ya. Seperti yang jenengan sampaikan, ada salut Bu ini gitu ya. Ya itulah, tapi nggak semuanya. Makanya kita ketuk hatinya Pak Lato ya. Di lapas itu para napi ini memang diberikan pembinaan. Ibu mengenal mencewi jenengan preso enggak dai kondang yang disebut dengan Mbah Bolong. Jombang. Ibu mengenal Mbah Bolong itu karena Mbah Bolong itu sering memberikan tausiahnya kepada para napi. Nah itu langsung ya live seperti ini. Setiap kalau nggak salah waktu itu hari Sabtu, setiap Sabtu atau Rabu, 1 minggu sekali Mas, bayangkan. Bagus sekali ceramahnya itu. Dan tentu kalau ceramah di hadapan orang umum dengan hadapan napi ya beda. Ya. Bahasanya, kupasannya itu jelas beda. Nah ini ada ya Pak Lato, itu sudah ada. Artinya standarnya bagaimana para napi di dalam lembaga pemasyarakatan, SOP-nya sudah ada. Makanya itu tadi yang jenengan sampaikan, Bu, saya baca ini dananya banyaklah. Orang Ibu mikir-mikir yo, penak juga hidup di sana ya, ditanggung negara ya. Makanya mungkin dengan adanya sanksi sosial nanti bisa meringankan itu Bu. Ya, jangan sampai lah ini makanya kita beristilahnya beralih pandangan untuk pemidanaan ya kan, walau ini kan sudah era modern ya. Ini penjara itu adalah ultimum remedium ya, terakhir jika yang lain-lainnya itu enggak bisa memberikan efek jeria. Kalau yang lainnya sudah bisa memberikan efek jeria, penjara ini digunakan tapi ya seminimal mungkin lah ya, jangan nggak banyak-banyak amat tahunnya, karena itu nanti juga memberikan efek, memberikan imbas kepada siapa? Semuanya dong, negara juga. Kenapa? Biayanya ya kan? Biayanya banyak ya, jadi seperti itu. Belum lagi hak-hak napi itu juga harus tetap terpenuhi kan, hak dasarnya. Makanya kalau sampai ada napi yang melarikan diri, itu betul-betul kita harus usut kenapa dia melarikan diri. Di dalam lembaga pemasyarakatan apakah sudah diperlakukan selayaknya manusia sesuai dengan UUD 45 kan, di 8A sampai J. Haknya, harkat, martabatnya diakui. Apapun kita sebagai apapun, sebagai napi, hak dasar tidak boleh dicabut. Mendapatkan pendidikan termasuk bimbingan rohani, konsultasi, konseling, kesehatan, ya pendidikan itu tadi tetap harus diberikan. Ya, terus jangan sampai ada kekerasan di sana. Loh ini dulu ya, lembaga pemasyarakatan zaman dulu. Kalau sekarang enggak ada. Lah ini CCTV, menterinya monitor Mas. Iya kan? Loh, itu kok terjadi kekerasan?
Ya, pejabatnya memonitor. Pejabat zaman sekarang itu muda-muda, qualified, gak qualified coret wis karo Pak Bro. Iya kan? Sudah resevel berapa kali kita? Iya kan? Itu kan menunjukkan keseriusan pemerintah kita dalam memberikan hak kepada warga negara, dalam memberikan pengayoman. Ya, dari seperti itulah. Ya, jadi bahwasanya undang-undang kita ya, undang-undang yang ada di Indonesia itu ya ini step by step proses, butuh waktu, biaya, butuh juga dewan legislatif yang pinter dong, ya kan, bukan hanya yang memikirkan budget. Cost and benefitnya ya, jangan sampai itu di sana ya. Nah, masyarakat juga harus semakin pinter. Nanti kalau ada pemilihan, pilihlah yang betul-betul kualitas, kan di sana ya kan, yang kualitas, yang menyuarakan rakyat. Jadi seperti itu ya, sehingga itu tadi istilahnya kemiskinan itu memang salah satu penyebab, tapi penyebab yang lain banyak. Terus juga ke Pak Lato ya, yang kembali ke masyarakat, mereka ngapain? Di lembaga pemasyarakatan itu mereka dibina apa? Mentalnya, dibina apa? Kemandiriannya, keterampilan. Ada yang di lembaga pemasyarakatan itu anak-anaknya itu dibina masak, keterampilan buat hiasan, kemudian bengkel. Jadi ini SOP, tapi rata-rata ya dilaksanakan. Nek dilaksanakan ya dijewer toh Mas. Iya kan, danane enek, terus petugasnya juga ada, kerjasama juga dengan pihak luar, sehingga yang mereka betul-betul istilahnya memiliki, kan ini ada masa eksekusinya, vonisnya berapa tahun. Nah itu nanti dia juga diberikan masa untuk mendapatkan keterampilan. Ini untuk bekal dia di masyarakat. Tinggal dikembalikan bagaimana yang bersangkutan, kan begitu. Gitu. Nah, terus juga keluarganya masyarakat welcome apa enggak? Ini kan orang sakit. Nah, kalau orang sakit ya kita obati. Siapa yang obati? Semuanya dong. Ya, kalau dia di masyarakat tidak diterima, ya tidak menutup kemungkinan untuk menjadi residif. Ya, kan seperti itu. Tapi kalau masyarakat, keluarganya welcome, bisa dilihat pada saat dia menjalani saja Mas ya, keluarganya itu nyambangi enggak, kan ada waktu kunjungan tuh Mas, kan gitu. Kalau dia sama keluarganya hubungannya masih baik-baik saja, biasanya juga di kampung Mas ya, di kampung itu orang yang dikunjungi bukan hanya orang sakit, orang kalau kena musibah seperti itu ya kita ya paling tidak kan jenguk, empati kita, kan begitu. Nah, kalau masyarakat kita semuanya seperti itu, tentu ini nanti akan efektif, ya kan. Sopo Thomas mau salah, ya, namanya khilaf kan. Selama itu tidak gede-gede amat kasusnya, ya kan, kan tidak menakutkan bagi masyarakat. Kalau yang misalnya kayak pencurian, kecelakaan, apalagi kecelakaan itu kan lalai ya. Jadi seperti itu kita masih lah bisa menoleransi. Tapi nek kasusnya berat ya, pembunuhan atau istilahnya korupsi, ini sudah lagi. Jadi seperti itu. Baik. Wah, sudah masuk jam 11 Bu. Mungkin ada closing statement atau yang tadi belum sempat tersampaikan Bu? Jadi gini, alhamdulillah ya, diskusi ini kita berjalan dengan lancar. Yang jelas kita ini selalu membutuhkan informasi yang benar dari yang kompeten. Jadi seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan